Ini adalah situasi terkini di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat atau rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat sesaat setelah pernyataan resmi dari KBRI Bern dan keluarga bahwa polisi Swiss telah menemukan jenazah Eril Emeril Khan Mumtaz, putra sulung dari Ridwan Kamil. Jasad Eril ditemukan oleh polisi Swiss pada Rabu 8 Juni pukul 6.50 waktu setempat atau sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lalu langsung dites DNA dan pada Kamis ini dikonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan adalah Eril. Lalu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, jenazah segera diserah terimakan ke keluarga. Setelah 2 jam lalu pihak pengadilan setempat telah mengabulkan untuk proses serah terima ini kepada keluarga yang berada di Bern, Swiss. Dan ayahanda Eril, Ridwan Kamil juga sudah menuju ke sana, sudah berada di Swiss. Dan berikutnya adalah persiapan repatriasi atau pengembalian warga negara ke negara asal. Dalam hal ini pengembalian jasad Eril sebagai warga negara Indonesia ke Indonesia yang prosesnya tadi dijaminkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Mulyaman Hadad akan dikawal sepenuhnya dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri hingga berada di Indonesia. Dan dalam proses pengembalian Eril ke Indonesia, ayahanda Eril Ridwan Kamil mengambil cuti selama 11 hari sejak pukul 9 hingga sejak tanggal 9 maksud kami 9 Juni hingga 19 Juni untuk mengurus segala proses yang diperlukan dalam hal kedukaan setelah wafatnya putra sulungnya yakni Emeril Khan Mumtaz. Saat ini di Gedung Pakuan keluarga berkumpul, begitu pula dengan kerabat dan media untuk menunggu perkembangan terkini soal pemulangan jenazah Emeril Khan Mumtaz menuju ke Bandung, Jawa Barat. Proses administrasi saat ini sedang disiapkan, persiapan repatriasi, administrasi dokumen kelengkapan kewarganegaraan sedang diurus oleh pihak KBRI di Bern, Swiss, Kementerian Luar Negeri, untuk segera disiapkan, diserah terimakan ke pihak keluarga. Tadi LP Nazmuzaman yang merupakan paman dari Eril menyatakan bahwa pihak keluarga saat ini berfokus untuk pemulangan Eril untuk mengurus segala sesuatunya agar Eril bisa segera dibawa ke Indonesia. Diharapkan pihak keluarga Sabtu atau Minggu Eril bisa tiba di tanah air untuk diberikan haknya, yakni diurus hingga pemakamannya oleh pihak keluarga di tanah kelahirannya. Berikutnya kita akan pantau situasi terkini langsung di Bern, Swiss. Ada Krisna Dianta dan juga ada Niputu Trisnanda dari Bandung, Jawa Barat. Saya ke Krisna di Bern, Swiss. Tadi kita mendengar bersama pernyataan dari KBRI Bern bahwa sudah ditemukan Eril. Berikutnya saat ini bagaimana perkembangan untuk repatriasi ke tanah air, Krisna? Kebetulan tadi saya langsung ketemu adiknya Pak Ridwan di depan gedung ini KBRI Bern. Dia hanya bisa bilang kita masih urus, tapi kalau ini memang sepanjang pengalaman saya ini adalah apa yang disebut unerwartet Tod, yaitu meninggal karena tidak diharapkan atau semacam kecelakaan dan sebagainya, namun sudah dicari dan sudah sejak seminggu, jadi laporan polisi sudah ada, itu akan lebih cepat dari yang meninggal kecelakaan yang tidak diketahui sebelumnya. Saya bisa pastikan paling lambat itu seminggu sudah bisa diurus. Oke, kalau saat ini posisinya ayahanda Eril Ridwan Kamil apa sudah berada di Swiss, Krisna? Saya kurang tahu, saya menunggu lama sekali di Hotel Savoy Bern, tidak kelihatan. Yang kelihatan hanyalah saudara-saudaranya dan ada beberapa orang Indonesia
di hotel di pusat Kota Bern. Jadi yang saat ini berada di sana masih diwakilkan sepenuhnya ke paman dari Eril ya, atau LP Nazmuzaman yang tadi mendampingi konferensi pers, betul ya Krisna? Ya betul, saya baru ketemu beberapa menit yang lalu Ya. adiknya Pak Ridwan di sini. Hanya bilang sebentar ikut berduka dan kapan dipulangkan, dia menjawab kita masih mengurusnya seperti dalam konferensi pers tadi. Ya, tapi kurang lebih prosesnya bisa paling lambat 1 minggu begitu ya, tapi diharapkan bisa lebih Ya, cepat. ya karena ini sudah diketahui sejak lama, jadi kalau di sini ada orang meninggal, meskipun itu misteri memang akan diurus, tapi kalau sudah ada pemberitahuan sebelumnya itu tidak memulai dari awal. Dan sudah tahu kan ini karena tenggelam, bukan karena yang lain atau dibunuh dan sebagainya. Oke, dan tadi kalau menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad, bahwa 2 jam lalu pengadilan sudah mengabulkan untuk proses serah terima kepada keluarga. Apakah sudah selesai pihak serah terima ini, dan Anda apakah tahu di mana saat ini jasad Eril sementara ditempatkan atau disemayamkan? Saya belum tahu sama sekali, Oke, jadi belum tahu di mana, tapi nanti saya konfirmasi KBRI dan pihak keluarga. Yang setelah saya tahu adalah lokasinya, Mhm. ini adalah bendungan kedua dari TKP. Oke, boleh Anda gambarkan, Krisna, seberapa jauh memang bendungan Engelhard ini dari titik awal Eril berenang, dan seperti apa apakah sejak awal sudah menjadi titik pencarian atau baru pada saat ditemukan? Ini kira-kira 5 sampai 6 kilometer. Titik ini memang salah satu yang menjadi titik penting untuk pencarian korban. Satu adalah Swellemateli, itu yang pertama kira-kira 3 kilo, itu juga bendungan. Kemudian ada bendungan lain yang namanya Engelhalde ini. Dan di sini biasanya orang yang tenggelam itu muncul atau tersangkut di pintu air. Oke, jadi Engelhard ini salah satu pintu air begitu ya, Krisna, di Iya sekitar betul. Sungai Ada Are. 4. Ada 4 pintu air di sungai air yang digunakan untuk tenaga listrik. Satu Swellemateli yang pertama itu juga selalu dicari di situ. Saya lihat banyak polisi tiap hari. Kemudian Engelhalde itu juga selalu dicari di situ, dan Felsenau. Kemudian yang terakhir adalah di Danau Wollensee. Itu yang airnya tenang dan biasanya orang ketemu juga di sana pada akhirnya. Dan tadi seperti yang Anda katakan, Engelhard ini sebenarnya juga jadi titik pencarian sejak awal Eril hilang begitu ya. Terus menyisir ke berbagai titik seperti yang KBRI sampaikan sampai 30 kilometer, betul ya, sampai ke Danau Wollen begitu ya Krisna? Ya betul, kalau mengikuti danaunya memang 30 kilometer, tapi kalau dengan mobil itu kan bisa lurus, itu hanya 14 kilometer. Danau ini adalah danau buatan, jadi memang airnya dibendung untuk listrik, jadi tenang di sana. Hanya memang sepertinya tersangkut di Engelhalde, jadi belum sampai ke sana sudah ketemu. Tentu ditemukannya Eril betul-betul kuasa Tuhan. Setelah lebih dari 12 hari pencarian, akhirnya ditemukan Eril di Sungai Are. Ini juga yang diharapkan keluarga. Krisna, tolong gambarkan kepada kami bagaimana tim SAR Swiss begitu berupaya mencari Eril selama hampir 2 pekan terakhir ini, dan apa saja yang sudah dilakukan upayanya, apa saja kendala yang dihadapi, Krisna? Yang dilakukan adalah satu dengan drone itu pada 1 hari atau 2 hari, kemudian perahu dengan teleskop khusus itu 1 hari 2 hari, anjing pelacak ada juga yang lewat jalan darat, tapi pada akhirnya hanya perahu, bot, dan jalan darat yang kira-kira setelah seminggu tidak selengkap yang dulu. Ini juga menyangkut biaya saya kira. Dan bendungan ini airnya adalah Sungai Are itu airnya deras, banyak akar pohon, bukan pohon hidup ya, pohon dari gunung itu kalau di dalam itu masih banyak karena tersangkut di pohon itu bisa jadi di situ, jadi mungkin agak lama. Kemudian di bendungan itu tidak semua penyelam bisa, itu hanya orang yang tahu. Dan di bendungan saya kira tidak bisa orang menyelam di sana, hanya di danau dan di airnya yang tenang. Jadi itu yang menyebabkan agak lama pencarian dan ditemukan. Oke, jadi untuk menyelam pun tidak semua titik bisa dikerahkan penyelam, bisa diterbangkan drone dan sebagainya ya, Krisna. Termasuk cuaca. Bagaimana cuacanya di sana sekarang?
Dan pada saat Ariel Sekarang ditemukan? mendung, saat ditemukan mendung, kemarin hujan deras ya. Hmm. Lengkapnya saya tidak tahu, tapi biasanya tersangkut di pintu air. Cuacanya 3 hari ini memang jelek, tapi sekarang sudah mulai bagus, hanya sekali hujan dan sebagainya. Oke, jadi memang 3 hari ke belakang mendung, sempat hujan juga. Saat misalnya cuaca buruk, pencarian pun dihentikan begitu ya, Krisna? Iya betul, pencarian tidak 24 jam, mereka sporadis. Hanya pada hari-hari pertama ketika kesempatan hidup masih banyak memang dilakukan secara serius, setelah itu enggak. Saya juga tidak melihat ada helikopter, ini juga saya kira menyangkut biaya. Orang Swiss juga tidak akan mau membiayai untuk pencarian yang memang biasa terjadi, gitu. Tidak ada perlakuan khusus. Krisna, Anda tentu lebih memahami bagaimana proses di sana jika ada korban, jenazah, misalnya tadi dalam insiden tenggelam, prosesnya seperti apa serah terimanya kepada pemerintahan dalam hal ini KBRI, seberapa lamanya dan apa saja yang dibutuhkan memang untuk proses serah terima ini? Ini mungkin kasus pertama yang menjadi banyak perhatian, tapi dari proses awal di TKP biasanya di sana dibangun tenda khusus putih untuk ketika mengangkat jenazah orang tidak bisa melihat langsung. Ada kira-kira 15 polisi di sana termasuk dokter dan sebagainya memastikan apakah sudah meninggal atau belum. Kemudian diserahkan rumah sakit dan diteliti lagi. Selanjutnya saya kurang tahu lebih detail. Oke, tapi memang prosesnya dari tadi seperti yang disampaikan KBRI, dari ditemukannya Ariel ke proses tes DNA itu pada hari yang sama dan juga dicocokkan hasilnya langsung keluar 1 hari kemudian begitu ya? Ya betul, seperti itu. Karena ini juga sudah menjadi perhatian dan sudah diketahui bahwa ini tenggelam. Eee, Tidak serta-merta kita ketemu orang meninggal, kemudian panggil polisi, itu nanti akan lama. oke. Kalau ini memang sudah diberikan notis terakhir yellow notice ya untuk mencari Ariel ini, bekerja sama dengan Interpol ya Krisna. Jadi prosesnya diharapkan jauh lebih singkat dan jauh, lebih, segera bisa dikembalikan kepada keluarga begitu ya? Ya, kalau terlalu lama biayanya juga terlalu mahal untuk Swiss. Oke. Nah tadi, Anda sempat bertemu sekilas dengan keluarga, dengan, LP paman dari Ariel dan juga, kerabat lainnya yang ada di hotel di Bern, Swiss. Bagaimana situasinya setelah pengumuman resmi ini dan, eee, pastinya pihak keluarga sudah diberitahu lebih awal ya karena ada proses tes DNA terlebih dahulu, ada, proses pengecekan, terhadap keluarga begitu ya? Ya, saya tadi ke sana, saya sempat bertanya, tapi mereka tertutup dan hanya untuk satu pintu. Saya kira-kira jam 6 di hotel itu, memang sudah ada sejak seminggu keluarganya, dan ada satu sopir, tapi memang tidak sebanyak yang dulu. Dulu masih ada keluarga inti, sekarang nggak ada. Oke. Kemudian tadi saya juga ketemu di depan KBRI sini. Hanya jawabannya singkat, kita masih ngurus, kita belum tahu detailnya. Oke, jadi kalau, yang tinggal atau stay di Bern setelah ayahanda Ariel Ridwan Kamil pulang sementara ke Indonesia sebelum ditemukan ini, hanya pihak keluarga yang ditunjuk dan juga kerabat begitu ya? Betul, ada 2 anak muda. Ini kemenakan atau siapa saya kurang tahu karena mereka memang tidak pernah mau ngomong, diserahkan ke KBRI atau ke konferensi pers yang online gitu. Dan Ya, satu sopir orang orang Horswil. oke. Nah, kalau saat ini seluruh prosesnya ada di KBRI Bern, biasanya untuk pemulangan ini akan, lokasi serah terimanya pun apakah sudah bisa diketahui atau belum masih menunggu konfirmasi lagi dari KBRI untuk lokasi serah terima, jenazah Ariel, Krisna? Saya sampai sekarang belum tahu, orang KBRI yang lebih tahu dan setiap saya tanya orang KBRI selalu menutup diri, Oh, defensif. oke, karena ya memang, segala sesuatunya harus dipastikan terlebih dahulu begitu ya Krisna ya, Ya betul. sampai proses, pencarian ini selesai. Saya akan tanyakan lagi, bagaimana kondisi di sana. Krisna, terima kasih, atas laporan Ya, Anda. Breaking News Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas TV.